Informasi korban longsor di lokasi tambang emas ilegal di Desa Burangan, Kabupaten Parigi Dimsar gabungan dari Basarnas, BPBD, Kepolisian dan TNI. Tim SAR gabungan dari Basarnas. Banyak sekali kecelakaan tambang yang terjadi akibat minimnya pengetahuan. Salah satunya terkait geoteknik. Maka dari itu, untuk sesi kali ini saya dan Winara Putra akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya miliki terkait konsep dasar desain lereng dalam geoteknik. Tahukah kalian, pada tambang terbuka, desain lereng merupakan salah satu tantangan utama pada setiap perencanaan dan operasi yang membutuhkan pengetahuan khusus geologi seperti struktur ataupun alterasi menjadi faktor kunci, serta karakteristik material baik itu batuan ataupun tanah. Sehingga kita perlu tahu bagaimana merancang lereng berdasarkan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam operasi penambangan, baik itu pemilik, manajemen, karyawan, dan pemerintah sebagai regulator. Dan tidak lupa juga kita harus memperhatikan juga kerangka kerja atau metodologinya. Kemudian mengenai desain lereng itu sendiri memiliki tujuan, yang mana tujuannya itu memberikan konfigurasi penggalian yang optimal terhadap keselamatan, perolehan ore atau coal, dan pengembalian modal. Dan perlu kita ketahui juga bahwa investor dan operator mengharapkan desain lereng yang tetap stabil seumur tambang dan bahkan mungkin diperpanjang hingga tambang ditutup. Setiap di kondisi ketidakstabilan harus mampu dikelola juga dengan baik pada lereng tunggal maupun lereng keseluruhan. Sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, kita ketahui bersama, geoteknik dalam industri pertambangan merupakan salah satu dari banyak alat dalam perencanaan atau desain tambang. Data geoteknik harus digunakan secara benar dengan kewaspadaan dan dengan asumsi-asumsi serta batasan-batasan yang ada untuk dapat mencapai hasil seperti yang diinginkan. Kemudian kita kembali ke pembahasan terkait lereng. Kenapa sih stabilitas lereng itu penting? Karena dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian dan penimbunan tanah, batuan dan bahan galian, stabilitas lereng menyangkut persoalan keselamatan manusia atau pekerja, keamanan peralatan, serta produksi. Dampak yang ditimbulkan salah satunya kelongsoran lereng. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu faktor keamanan atau sosial, seperti hilangnya nyawa atau cedera, hilangnya pendapatan pekerja, hilangnya kepercayaan pekerja, hilangnya kredibilis perusahaan, baik eksternal maupun dengan pemegang saham. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, gangguan operasi, kehilangan biji, kehilangan peralatan, peningkatan pengupasan, biaya pembersihan, dan kehilangan pasar. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan atau peraturan, baik itu dampak lingkungan, peningkatan regulasi, pertimbangan, atau penutupan suatu tambang. Setelah itu terminologinya, yang terdapat beberapa kategori lereng. Yang pertama itu lereng tunggal, lereng intern, dan lereng keseluruhan. Dan ada juga istilah-istilah lainnya yang ada di lapangan, seperti instability yang meliputi unloading response, movement, dan failure. Dan kemudian ada juga rockfall. Terkait dasar model geoteknik meliputi yang pertama yaitu model massa batuan, yang kedua model geologi, yang ketiga model hidrologi, dan yang keempat itu model struktur dan lain-lain seperti tegangan in situ dan seismic loading. Dan kemudian berikut ada diagram alir yang terkait proses desain lereng, yang mana komponen utamanya ada geologi, struktur, rock mass, dan hidrologi. Dapat lihat di diagram alir di samping ya. Sedangkan berikut tabel nilai FK dan PK untuk desain lereng tambang terbuka, tingkat keyakinan geoteknik, dan yang terakhir rekomendasi level upaya dan kepercayaan data geoteknik untuk mencegah dampak yang ditimbulkan nantinya. Itulah penjelasan dari saya mengenai konsep dasar desain lereng. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.